Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Amsayna wa sallallahu walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah di sore hari yang indah ini alhamdulillah kita bisa kumpul kembali untuk mengkaji 1-2 ayat yang insya Allah akan memperdekat hubungan kita kepada Allah, mempercinta kita kepadanya, membuat kita semakin memahami Islam sebagai jalan terbaik untuk kita titi, dan insya Allah ini akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap semoga apa yang benar dihadirkan hari ini dan apa yang kemudian keliru Allah hindarkan dari pertemuan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mau tanya, suara saya jelas? Yang paling belakang bisa dengar? Ya, baik. Kalau gitu kita mulai. Hari ini kita mau sharing teman-teman semuanya. Saya mohon izin Pak Doni, Mbak Yarna. Hari ini kita mau bahas tentang jika Islam tidak pernah ada. Jadi judul kajiannya adalah jika Islam tidak pernah ada. Dan kajian ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali teman-teman mau interaktif. Kalau saya tanya, gimana? Siap nggak? Siap? Coba jawab yang keras. Siap? Jawab yang keras dan cepat. Siap? Oke. Jika Islam tidak pernah ada, karena nanti ada banyak pertanyaan, kurang lebih 5 pertanyaan yang kita mau diskusikan. Nah, kenapa materi kajian hari ini itu begitu membuat saya ingin, maksudnya kenapa saya ingin membuat materi kajian yang kemudian saya sampaikan hari ini? Ini gara-gara yang pertama, saya pernah masuk ke bandara, mau masuk ke ruang pesawat, kan ada waiting room. Biasanya ada toko buku di sana, namanya Papyrus, toko buku luar negeri. Di sana ada buku judulnya A World Without Islam. Jadi dunia tanpa Islam. Nah, ketika membaca judul buku ini, saya langsung ngebayangin jangan-jangan buku ini mau ngeledekin Islam. Seperti Lois Lane bikin tulisan A World Without Superman. Nah, pernah lihat film Superman? Kan ada wartawan namanya siapa? Lois Lane kan? Lois Lane bikin judul berita, judulnya A World Without Superman. Isinya apa? Isinya kurang lebih dia ingin bilang kalau ternyata dunia nggak ada masalah kok kalau nggak ada Superman. Nah, kurang lebih begitu. Maka ketika saya dengar ada buku, saya lihat langsung ada buku judulnya A World Without Islam, di benak kepala saya, jangan-jangan yang mau nulis ini mau ngeledekin Islam. Mungkin dia akan bilang, kayaknya kalau dunia nggak ada Islam, nggak ada masalah. Ternyata setelah saya baca ringkasannya, resensinya, ternyata kebalikan. Buku ini menunjukkan bahwa kalau Islam tidak pernah ada, itu perang di Palestina tetap akan terjadi. Kalau Islam tidak pernah ada, pembantaian muslimin yang terjadi di Uighur, yang terjadi Rohingya, itu tetap terjadi. Pemboman yang terjadi di Aleppo, itu tetap terjadi. Palestina berantem ribut satu dengan yang lain, ada 3 agama yang berselisih di sana, ada Nasrani, Yahudi, Muslim. Kalau Islam nggak ada, itu perang tetap akan terjadi. Berarti penyebabnya Islam atau bukan? Bukan. Berarti Islam bukan penyebab masalah dong? Bukan. Nah, setelah itu saya sering juga dengar ada orang sering bilang begini, udahlah gak usah bawa-bawa agama. Pernah dengar begitu nggak? Jadi ada orang yang ketika diskusi kemudian mentok kepada sesuatu, terus yang satu buka dalil, terus yang lain bilang gini, malas ngobrol sama lu, apa-apa dalil, capek gue. Malas ngomong sama kamu, apa-apa surga, apa-apa neraka, kayak gak ada bahasan yang lain aja. Pernah dengar yang semacam itu? Saya sering. Nah, gara-gara saya sering dengar yang semacam itu, akhirnya saya bikin kajian hari ini. Akhirnya saya bikin kajian judulnya Jika Islam Benar-Benar Gak Ada, itu kira-kira kayak gimana? Maka karena saking banyaknya orang yang kemudian berkata, udah jangan bawa-bawa agama, nah hari ini saya mau bikin pengajian tapi gak bawa-bawa agama. Bagus kan? Jadi ini pengajian tanpa agama. Jadi saya minta sama teman-teman kurang lebih 40 menit ke depan, saya mau bertanya sama teman-teman, saya minta tolong teman-teman jangan jawab pakai agama. Siap ya? Jadi kita buktikan kalau Islam benar-benar gak ada, hasilnya kayak apa.
Saya akan bertanya dari mulai pertanyaan paling remeh sampai pertanyaan yang semakin berat, tapi tolong jawabnya nggak boleh pakai agama. Berarti jawabnya pakai apa? Kan minggu yang lalu atau berapa pertemuan yang lalu, berapa minggu sih kan? Itu udah 2 minggu yang lalu kita ketemu dan saya kan bercerita tentang akal ini luar biasa kan ya. Jangan sampai akal kita jebol kan ya. Tapi hari ini sebaliknya saya akan ngasih tahu sama antum bahwa akal ini juga punya keterbatasan. Keterbatasannya apa nanti akan kita temui jawabannya di episode sekarang ini. Nah, saya mau melanjutkan ke pertanyaan pertama. Siap ya? Jawab dengan keras dan cepat. Siap? Nah, itu kurang keras dan gak cepat sama sekali. Nah, siap? Oke. Kalau Islam gak pernah ada, silakan jawab pertanyaan ini. Nih, pertanyaan pertama. Jika Islam tidak pernah ada, kira-kira Mas Mbak itu mau makan pakai tangan apa? Kurang keras, kurang cepat. Tangan apa? Kanan. Siapa yang jawab kanan? Cung. Siapa yang jawab kiri? Tuh nggak apa-apa loh, kan nggak pakai agama. Oh, Bapak jawab kiri. Oke, sekarang saya mau tanya alasannya. Yang jawab kanan, Mas Rifki, alasannya apa? Karena saya lebih ke kanan sih, Om. Karena saya Bukan kidal. Karena saya bukan kidal. Saya mau tanya, kidal itu faktornya itu lebih besar yang mana? Genetis atau kebiasaan? Kebiasaan. Antum pengen bisa nulis pakai tangan kiri? Antum pengen anak antum bisa nulis pakai tangan kiri? Gampang. Setiap kali mau nulis, bolpennya ditaruh pakai tangan kiri. Biarkan itu terjadi setahun 2 tahun, lama-lama dia nggak bisa nulis pakai tangan kanan, dia nulisnya pakai tangan kiri. Buktinya apa? Kalau kidal itu bukan faktor genetis, di Indonesia ini setir mobil setir kanan atau setir kiri? Setir kanan. Ada yang protes kan? Wah sorry, saya nggak kidal, atau saya kidal, saya protes setirnya harusnya kiri. Ada yang begitu? Nggak ada. Semua orang Indonesia jago nyetir setir kanan, semua orang Jepang jago nyetir kiri. Tanda-tandanya kidal itu faktornya kebiasaan. Kalau dibiasakan bisa. Nah, sekarang saya tanya Bapak baju merah putih, kenapa kiri? Karena garpunya sebelah kiri. Berarti kalau garpunya saya pindah ke kanan, jadi kanan. Berarti tergantung garpunya ditaruh di mana. Kira-kira jawabannya berarti mutlak kiri atau bisa gonta-ganti? Oh, bisa gonta-ganti. Tergantung apa? Tergantung garpu. Saya minta teman-teman kasih tahu saya satu alasan yang saya nggak bakal tanya lagi. Kenapa harus kanan atau kenapa harus kiri? Kenapa harus kanan? Ya, silakan. Didikan orang tua. Pertanyaannya, orang tua mendidik kan pakai ilmu. Ilmunya dapat dari mana? Jangan jawab dari agama. Ya? Turun temurun. Pertanyaannya, orang pertama yang nemuin makan harus pakai tangan kanan, dapatnya dari mana? Kebiasaan. Karena ada istiadat, karena dari turun temurun, karena dari nenek moyang. Saya mau tanya, sopan santun itu ada standarnya atau enggak? Oh ada. Saya mau tanya, siapa orang Jawa di sini angkat tangan? Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Oh, Pak Doni orang Jawa. Biasanya kalau orang Jawa disuguhi makanan terus ditawarin, itu kira-kira bagusnya ditolak dulu atau langsung makan? Tolak dulu. Itu namanya ewu pekewu. Karena kalau langsung diminum atau langsung dimakan itu namanya geragas. Geragas. Itu nggak sopan. Saya kan orang Jawa. Saya pernah diundang sama teman saya, datang disuguhi kue. Kuenya enak sekali. Mau saya makan, tapi kan orang Jawa. Nunggu ditawarin. Ditawarin sama ibunya. Kira-kira tolak dulu atau langsung terima? Tolak dulu, Bu, mohon maaf Bu, waduh nggak usah repot-repot gitu kan orang Jawa bilang, padahal perut lapar. Wah nggak usah repot gitu. Batin saya nunggu ditawarin lagi. Ternyata betul ditawarin lagi. Dalam hati tolak lagi dulu biar lebih sopan lagi. Tawarin lagi kan, Mas kok belum dimakan, ayo dimakan. Oh iya Bu, sudah nggak usah repot-repot. Dalam hati saya tunggu yang ketiga ini. Ibunya datang yang ketiga kali saya makan. Saya tungguin lama nggak keluar-keluar kan ibunya nih. Keluar akhirnya, nawarin makan nggak? Ternyata enggak. Piringnya diangkat, dibawa masuk. Pasti bukan orang Jawa. Pasti bukan orang Jawa. Ini orang Blora. Habis
Terus saya tanya, kok piringnya dibawa masuk? Terus orang Bloranya bilang, di sini adatnya, saya mau tanya, di Jawa itu kalau sudah nyuguhin makan terus dibawa masuk sopan atau enggak? Oh enggak. Di Blora itu beda, kalau sudah ditawarin makan, dipersilahkan nggak dimakan, dipersilahkan lagi nggak dimakan. Adat Blora bilang, ini tandanya makanan ini tidak layak untuk disajikan. Lebih baik dibawa masuk. Terus yang sopan orang Blora apa orang Jawa? Tergantung tempatnya di mana. Kalau yang lihat orang Jawa sopan. Jadi paham? Ada orang tua, orang Jawa sepuh sekali. Kita lewat di depannya, nggak jongkok, nggak nunduk. Kira-kira dimarahin nggak sama dia? Dimarahin. Coba antum lakukan itu di Inggris, di Belanda. Kira-kira dimarahin atau enggak? Enggak. Makanya saya bilang sopan santun itu tergantung tempat. Nah sekarang saya mau tanya, benernya makan pakai tangan kanan itu tergantung atau mutlak memang benar tangan kanan? Tergantung. Kalau orang Indonesia rata-ratanya menganggap makan pakai tangan kanan yang baik. Tahu kenapa? Karena tangan kiri. Karena tangan kiri buat cebok. Tapi kalau antum mau jawab begitu, saya bisa tanya balik. Kenapa kalau begitu nggak ceboknya pakai tangan kanan, makanya pakai tangan kiri, kan beres urusannya. Bisa dipahami? Saya mau bercerita sama teman-teman semua, kalau agama tidak ada, maka antum bahkan tidak akan pernah mengetahui secara mutlak makan itu yang benar pakai tangan kanan atau tangan kiri. Bisa dipahami sama sini? Ini pasti deadlock kalau diterusin. Musyawarahnya berhenti. Dan biasanya kalau orang musyawarahnya sudah berhenti, capek kemudian mikir, kira-kira apa yang biasa dilakukan untuk mencapai mufakat? Musyawarah deadlock. Biasanya mafia voting. Sekarang antum jadi tahu bahwa voting itu adalah ketika orang capek mikirin mana yang benar mana yang salah, capek main otak, dia main otot. Itu namanya voting. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini lebih berat pertanyaannya. Kenapa lebih berat? Karena sampai sekarang saya nggak nemu jeleknya makan pakai tangan kiri. Ada yang bisa ngasih tahu saya? Jeleknya makan pakai tangan kiri? Jangan bilang nggak dapat pahala, karena itu sudah pakai agama. Jeleknya makan pakai tangan kiri? Ada yang tahu? Sampai sekarang kita berbicara secara akal, secara sains nggak ketemu jeleknya makan pakai tangan kiri. Pertanyaan kedua ya, nih. Ini pertanyaannya lebih berat. Hati-hati salah jawab. Bagaimana posisi buang air yang benar, pup yang benar? Pilih ya. A. Berdiri, B. Duduk, C. Jongkok, D. Tiarap, E. Guling-guling. Nah, kira-kira yang mana? Hah? Jongkok. Siapa yang bilang berdiri? Loh nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Bapak mau berbeda lagi? Ya? Loh kan tadi asalnya jika Islam tidak pernah ada berdiri. Berdiri paling enak, gak ribet. Tinggal prorotin, keluar, selesai. Berdiri. Ada yang mau pilih duduk? Duduk. Ini kayak saya posisinya kayak gini, duduk. Duduk. Pak Doni bilang duduk. Yang jongkok. Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan turun dulu. Jongkok ya. Angkat tangan, jangan turun dulu. Saya mau tanya, jangan turun dulu ya. Yang di rumah WC-nya duduk, turun tangan. Loh katanya jongkok, tapi di rumah WC-nya duduk. Ini gimana sih? Milihnya jongkok tapi di rumah WC-nya duduk. Yang tiarap nggak ada? Guling-guling nggak ada? Oke. Sekarang kita coba pikirkan pakai akal, yang benar yang mana? Yang betul yang mana? Jongkok, duduk, berdiri. Yang mana yang betul? Yang betul jongkok. Kapan ketemunya? 3-4 tahun yang lalu. Siapa yang nemuin? Profesor-profesor di Amerika. Tepatnya di Stanford University Amerika Serikat. Di sana dilakukan penelitian, dibelek badan orang yang udah mati atau kemudian di ronsen orang yang masih hidup, dicek ketika dia buang air, dianalisa, ternyata yang benar jongkok. Mau tahu? Kita lihat penelitiannya berikut ini. Nih. Ya. Kita mau cerita tentang toilet. Jadi ada sebuah teori menarik tentang toilet.
atau lebih tepatnya adalah postur tubuh saat kita ada di atas toilet. Ternyata duduk di atas toilet itu mampu mempengaruhi kesehatan. Kenapa bisa begitu? Nih, analisanya coba diperhatikan. Secara anatomis, manusia itu harusnya buang air posisinya begini. Dan ini sudah terjadi berabad-abad lamanya, ribuan abad, sampai abad 19 muncul peradaban barat yang nyuruh duduk. Katanya mereka lebih keren, lebih convenience, lebih nyaman, lebih industri dan lain-lain. Ternyata menimbulkan banyak sekali penyakit, mulai dari kolitis, konstipasi, kanker usus, sembelit, ambeien. Itu muncul gara-gara antum buang airnya duduk. Jadi masalahnya itu ada di bedroom posturnya ini yang harus diperbaiki. Nah, akhirnya Amerika kemudian meneliti bahwa jongkok itu tidak hanya dibutuhkan untuk orang yang punya kelainan usus, tapi dibutuhkan untuk siapa saja yang mau buang air. Ternyata ilmunya sangat sederhana, konsepnya sangat jernih, sederhana sekali. Coba lihat, ini usus kita, namanya usus besar. Ujungnya ini namanya rektum. Si rektum ini diikat sama otot namanya puberectalis muscle yang warnanya merah. Kalau kita berdiri, ototnya ngikat. Kalau kita duduk, ototnya masih ngikat. Tapi kalau kita jongkok, ototnya melemas dan kita akan buang air dengan lebih plong. Kenapa orang ambeien? Karena kedorong. Tempatnya nutup tapi didorong, kan? Jadinya ambeien. Makanya karena tempat WC kita salah semua, sudah duduk semua, mereka menciptakan teknologi mutakhir bernama Binklik, alias jengkok, alias jododo. Nah, dipakai biar apa? Biar kita bisa jongkok di atas WC duduk. Ini banyak dijual ini. Coba ke S1R banyak yang jual. Di Bukalapak juga ada, harganya 120.000. Ya. Kok Mas Bima bisa tahu? Iya, saya beli satu. Kenapa saya beli? Ya, kontrakan saya WC-nya duduk. Mau saya ganti jengkok, nanti males lagi kalau pindah kontrakan, kan saya kan kontraktor. Pindah-pindah. Akhirnya saya beli jengkok. Kenapa beli jengkok? Satu, alasan utamanya adalah, ini walaupun nggak boleh dijawab di pertemuan ini ya, tapi alasan utamanya adalah karena buang air jengkok atau jongkok itu antum dapat pahala. Karena ini sunnah. Antum setiap hari buang air berapa kali? 10 kali ada? Buang air kecil ada kali kalau 10 kali atau 5 kali. Kayak 5 kali. Bayangin, itu setiap kali plung, kalau nggak jadi pahala kan sayang. Jadi antum jangan bayangkan bahwa ibadah di dalam agama kita Islam itu cuma sholat, puasa, zakat, haji. Bukan itu toh. Tetapi apapun yang kita ikuti berdasarkan Rasulullah itu jadi ibadah. Hatta itu sekedar buang air. Jadi kalau buang airnya kita ngikutin Rasulullah alias jengkok, itu sekali plung dapat pahala. Apalagi kalau ditambahin sunnah di dalam kamar mandi yang lain. Ada yang tahu sunnah di kamar mandi apa? Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluarnya ghufranak. Itu dibaca, itu jadi pahala lagi. Itu namanya kebelet syar'i. Ya, kan ada bank syariah. Nah, ini adalah syariah. Lo betul. Jangan dipikir yang namanya syariah itu cuma urusan sholat. Yang kedua, alasan saya selain berpahala adalah apa tadi? Menghindarkan diri dari penyakit. Antum bayangin, ambeien, konstipasi, bahkan kanker usus itu muncul karena antum buang airnya duduk. Kan lumayan itu. Maka dari itu, mulai dari sekarang biasakan buang airnya jongkok. Hal ini ditemukan Stanford University kapan deh? Berapa tahun yang lalu? 3-4 tahun yang lalu. Kerennya, hebatnya, Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ngasih tahu ini 1400 tahun yang lalu. Bisa kebayang? Orang pintar di Amerika baru ketemu kapan?
3-4 tahun yang lalu Rasulullah sudah kasih tahu kita kapan? 1400 tahun yang lalu. Pernah dengar orang bilang kayak gini zaman sekarang? Udahlah, nggak usah bawa-bawa agama. Kalau kita pakai agama itu kita kayak kembali ke zaman onta, tau? Kita itu namanya balik mundur ke belakang lagi. Ini namanya bikin kita itu jadi out of date lagi, jadi mundur ke belakang. Udah nggak usah pakai agama. Saya mau klarifikasi sama antum semua. Bahkan Rasulullah itu lebih jago pemikirannya daripada Stanford 1400 tahun. Yang harus teman-teman coba pikirkan baik-baik, apa mungkin Rasulullah bisa memahami apa yang Stanford lakukan 3 tahun yang lalu, dan itu Rasulullah ketahui 1400 tahun yang lalu? Mungkin nggak? Logika, mungkin nggak? Rasulullah kan nggak punya alat bedah, Rasulullah kan nggak punya USG, Rasulullah kan nggak pernah tahu isi perut dan isi usus ini gimana. Tapi kenapa Rasulullah kemudian mengatakan sesuatu yang disimpulkannya baru 3 tahun yang lalu oleh orang-orang yang punya alat canggih? Berarti kesimpulannya, jangan-jangan Rasulullah dikasih tahu Tuhan. Bisa dipahami maksud saya? Jangan-jangan Rasulullah dikasih tahu sama Tuhan. Dan setelah kita bedah apa yang Rasulullah ajarkan dalam sunnah-sunnahnya, kita menemukan banyak sekali hal yang baru ketahuannya sekarang. Rasulullah sudah bilang dari 1400 tahun yang lalu. Contoh, antum kalau misalkan makan sup buah, terus tiba-tiba ada laler, nyemplung, itu kira-kira bagusnya diapain? Kalau ngikutin agama, walaupun ini melanggar peraturan ya, kalau ngikutin sunnah, itu kita cemplungin, lalernya baru kita buang. Jadi dicemplungin sampai kerendam. Jadi lalernya sampai berenang, jus gitu. Setelah dicemplungin kerendam, kemudian diambil, sopnya dimakan atau dibuang? Dimakan, berani. Sekarang kita baru tahu bahwa ternyata lalat itu punya bakteri di sayap sebelah kanan dan punya antibakteri di sayap sebelah kiri. Kira-kira Rasulullah tahu nggak? Rasulullah nggak tahu. Tapi kenapa Rasulullah bisa mengajarkan sesuatu yang bahkan Rasulullah tidak tahu makna sainsnya apa? Jawabannya kenapa? Karena yang ngasih tahu adalah Allah. Mau ditambahin lagi? Liur anjing. Kalau di dalam Islam namanya najis mughalladzah. Kalau kena liur anjing, antum harus ngapain? Harus dicuci 7 kali, 1 kali pakai. Sekarang sains baru tahu bahwa liur anjing yang melekat pada benda itu tidak akan selesai dengan disiram dan digosok, kecuali diikat dengan partikel-partikel yang itu hanya ada pada tanah. Bisa difahami ya? Mau dilanjutin lagi? Babi kenapa haram? Sains bilangnya apa? Cacing pita. Salah. Emang kalau cacing pitanya diambil, babinya halal? Penyebab babi haram, kalau menurut pandangan sains, ini menurut pandangan sains, bukan menurut pandangan Islam loh ya. Menurut pandangan sains, babi itu haram karena setelah disinyalir DNA-nya babi itu mirip sama manusia. Gak percaya? Coba tangannya diangkat begini, tempelin tangan ujung tangan kiri, nah habis digosok-gosok, ya dielus-elus. Nah kurang lebih begitulah rasanya ngelus. Loh, kok iyo sih? Jadi saya bilang jujur, kalau nggak percaya coba lihat kulit babi. Bahkan jenis warnanya itu pilihannya sama dengan jenis warna manusia. Babi itu pilihan warnanya kalau nggak hitam, coklat, kuning langsat, pink. Betul orang warnanya begitu? Karena DNA-nya mirip. Makanya kalau orang makan babi itu sama kayak orang makan orang. Itulah kenapa sebelumnya tidak dikenal penyakit semacam flu babi yang sekarang berkembang menjadi flu burung H1N1 itu. H5N1 itu. Kemudian berkembang lagi jadi flu burung. Kenapa kemudian muncul penyakit aneh dan bin ajaib semacam itu? Karena kegemaran orang makan babi. Pertanyaannya Rasulullah tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan ini? Karena tidak Rasulullah kemudian berkata min huwa ila wahyu yuha, kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat di zaman dulu
Itu potong kompas, nggak kayak sekarang kita mikirnya kelamaan. Sahabat itu kalau sudah Rasulullah ngomong, kalimatnya cuma dua, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bayangin kalau sahabat itu harus nungguin Stanford University membuktikan kalimatnya Rasulullah, keburu mati atau enggak kira-kira? Keburu mati. Orang ketawanya baru 1400 tahun lagi. Ngerti maksud saya? Makanya besok kalau dengar Rasulullah bilang apa, jalanin. Gak usah banyak tanya, wes jalanin aja. Kenapa? Karena Rasulullah dikasih tahu Allah gak mungkin salah, pasti benar. Di posisi ini jangan pakai logika lagi. Karena kalau pakai logika, belum tentu apa yang kemudian Rasulullah sampaikan bisa dibuktikan lewat logika. Bisa jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan belum nyampe ke saya. Makanya pernah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu kelihatan lagi naik tunggangannya, kemudian muterin pohon korma 3 kali. Setelah itu duduk di bawah pohon korma. Ditanya sama teman yang lain, kamu ngapain muter-muter 3 kali terus duduk di situ? Apa jawabnya? Aku nggak tahu. Lo kok nggak tahu sih? Iya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas dulu Rasulullah pernah melakukan ini. Ngerti nggak maksud saya? Maka orang Islam itu nggak perlu hikmah kalau mau beramal. Kalau zaman sekarang kan dicari hikmahnya dulu. Kenapa babi haram? Karena ada cacing pitanya. Bukan. Kenapa babi haram dalam kacamata Islam adalah karena bukan. Itu menurut pandangan sains. Bayangkan kalau sahabat bilang babi haram karena DNA manusia. Belum ada ilmunya. Karena Allah larang, sudah begitu, selesai. Bisa dipahami? Jadi babi haram gara-gara apa? Kenapa mbak-mbak pakai jilbab? Karena Allah suruh, sudah selesai. Gak usah dikasih koma lagi. Karena dikasih koma lagi, itu tandanya kita tidak sami'na wa ata'na. Dan itu bukanlah seorang muslim. Tahu artinya muslim? Muslim itu artinya pasrah. Pasrah, nyerah, surrender. Jadi apapun yang Allah bilang, jalanin. Asal yang penting itu Allah yang bilang. Asalkan Allah yang bilang, jalanin. Gak usah pakai logika. Contoh, Nabi Ibrahim minta anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama gak dikasihnya? Sampai ratusan tahun Pak baru dikasih. Giliran dikasih, lagi lucu-lucunya disuruh apa sama Allah? Disuruh disembelih. Kira-kira Nabi Ibrahim pakai logika atau cukup bilang sami'na wa ta'na? Tahu nggak kenapa Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya? Karena Allah suruh. Bisa dipahami? Karena Allah suruh. Makanya kalau sudah disuruh, jalankan. Pasti baik, pasti ada hikmahnya. Kalau sudah ada Allah larang, tinggalkan. Pasti buruk, pasti ada mudaratnya. Pasti, nggak usah ditungguin mudaratnya datang. Nah sekarang saya mau cerita tentang banyak hal yang orang sepelekan dalam agama. Ujung-ujungnya dia susah sendiri. Gara-gara dia susah sendiri, ujung-ujungnya dia cari agama, tapi telat. Orang zaman sekarang itu ajaib. Teman-teman tahu riba? Riba itu salah satu bentuknya adalah penambahan dari hutang piutang. Antum pinjam saya 1 juta, terus saya minta balikin 1.100.000. Nah 100.000 itu namanya riba. Bisa dipahami? Itu namanya bunga kalau zaman sekarang. Orang zaman sekarang bilang, ya kalau pakai agama saya nggak kaya-kaya dong Pak Ustadz. Zaman sekarang gimana mau cari modal kalau nggak riba? Akhirnya ambil riba. Habis ambil riba, salah perhitungan, akhirnya bingung sendiri bayar hutangnya. Apalagi ribanya bukan bank, rentenir. Akhirnya kelilit utang, rumahnya harus dijual. Akhirnya hidup sebatang kara, nggak punya apa-apa. Terus datang ke Ustadz, bilangnya apa? Ustadz, ini kenapa hidup sekarang saya susah? Nah kan dari awal Allah sudah bilang, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Kamu sudah aku bolehkan jual beli dan aku haramkan riba. Kenapa ambil riba? Giliran ribanya diambil, terus stres karena rumah tangga atau ekonominya hancur berantakan. Bisa difahami? Bisa difahami? Contoh yang kedua, ada anak kita. Siapa di sini sudah punya anak? Banyak, alhamdulillah. Ada anak kita SMP atau SMA mulai kesengsem sama lawan jenis. Orang tuanya bilang, ya udah wajar namanya aja puber.
Sudah namanya juga ABG, anak baru gede. Udahlah namanya aja anak-anak milenial, kalau nggak punya pasar kasihan nanti dibully di sosial media. Sendal aja ada pasangannya, masa dia nggak ada pasangannya gitu kan. Truk aja gandengan, masa dia nggak gandeng siapa-siapa. Bapaknya ibunya bilang begitu. Anaknya pacaran malah senang, alhamdulillah berarti anak saya nggak kuper. Orang tua zaman sekarang banyak loh yang ngomong begitu. Habis itu malam minggu dijemput anaknya. Ya sudah lah namanya juga anak muda, nggak apa-apa malam mingguan. Malam minggu berikutnya dijemput lagi, ya sudah nggak apa-apa. Malam minggu berikutnya ternyata sampai malam nggak pulang-pulang, nginep. Bapaknya bilang apa? Ya sudah paling cuma nginep sehari. Ini kalau diterusin tahu nggak ujung-ujungnya bapaknya akan bilang apa? Ya sudahlah paling cuma hamil 9 bulan. Ngerti nggak maksud saya? Nanti habis itu datang ke Ustadz, Ustadz ini kenapa anak saya jadi begini? Paham sampai di sini maksud saya? Anak kecil dikasih mainan. Dikasih mainan ya, kasih Avengers, diceritain Hulk, diceritain Spider-Man, dikasih musik 10 album Korea, K-pop, K-drama, masuk semua kepikiran dia. Sudah begitu, tiba-tiba berani-beraninya bantah orang tua, ngelawan sama orang tua, disuruh ngaji nggak pernah mau, disuruh baca sirah nggak mau, disuruh kemudian sholat nggak pernah mau. Datang lagi ke Ustadz, Ustadz ini kenapa anak saya bandelnya luar biasa? Nah padahal siapa yang kemudian ngasih mainan? Siapa yang kemudian ngasih musik? Saya mau tanya, antum kalau sudah suka musik, kira-kira baca Qur'annya enak? Saya nggak bilang ini musik haram loh ya, tapi saya mau tanya, kira-kira nih, kalau ada Al-Quran, sebelahnya itu adalah komik, yang menang yang mana? Ada film, yang satunya Avengers Endgame. Saya belum nonton ini sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah nggak kesempatan terus. Alhamdulillah juga nggak tahu spoilernya. Ya. Avengers Endgame lagi main. Terus tiba-tiba ada film juga di bioskop Umar bin Khattab. Nah kira-kira yang ditonton yang mana? Bisa dipahami ya. Makanya jangan cari penyakit. Jangan suka terhadap apa yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Nanti ujungnya kita susah sendiri. Nah sekarang saya kasih sedikit kesimpulan sebelum nanti kita lanjut ke pertanyaan yang lebih berat. Ini menarik teman-teman. Orang, ini perhatikan kalimatnya ya. Orang zaman sekarang itu fokus nyari ilmu pengetahuan, ngelupain agama. Agama kok di sekolah berapa jam? 2 jam pol mentok. Nanti pulang sekolah, kursusnya kursus agama atau kursusnya kursus yang kemudian non agama. Sains lagi, eksak lagi. Agama cuma dikasih 2 jam 1 minggu. Tapi lucunya orang sekarang, zaman sekarang itu ngejar ilmu pengetahuan, nggak dapat ilmu pengetahuan, nggak nemuin apa-apa, agama juga nggak tahu karena cuma dikasih 2 jam. Tapi orang Islam zaman dulu fokus belajar agama, nemuin semua ilmu pengetahuan. Ini saya mau memperkenalkan bahwa hampir semua ilmu pengetahuan itu yang menemukan di awalnya muslim. Hampir semua. Sebut aja apa, nanti saya kasih tahu ujungnya itu muslimin. Contoh, ada yang kenal Columbus, Marco Polo pernah dengar? Marco Polo, Columbus pernah dengar? Saya mau tanya, Piri Reis pernah dengar? Sebagian besar geleng-geleng kepala. Nah inilah. Padahal sebelum Marco Polo ketemu sama Amerika, kalau Columbus menemukan Amerika, Columbus itu catat di buku harian dia bahwa dia sudah mendengarkan azan ketika datang di Amerika. Jadi sudah ada muslimin yang kemudian sampai di Amerika. Bahkan lebih menariknya, orang pertama yang menggambar 5 benua dalam satu peta itu muslimin. Namanya Piri Reis, ini orangnya. Dia menemukan kapan? Tahun 1500. Jauh sebelum ratusan tahun sebelum Columbus dia sudah bisa bikin peta gambarnya begini. Ada yang lain, Abu Qasim Al-Zahrawi misalkan. Ketika orang-orang barat belum mengenal bahkan obat generik, tahu obat generik, paracetamol, Panadol itu belum ada. Orang Roma, orang Eropa itu menganggap kalau ada orang sakit itu tandanya dia kemasukan roh dan harus dibakar hidup-hidup. Orang Islam jangankan obat generik, dia sudah melakukan operasi bedah sesar untuk mengeluarkan bayi. Namanya Abu Qasim Al-Zahrawi. Yang sampai sekarang alat-alatnya masih digunakan di rumah sakit modern kita. Yang pertama kali ngajarin dunia ini mandi bro, muslim. Makanya bahasa Arabnya sabun itu as-sobun.
Bahasa Indonesianya sabun, bahasa Amerikanya, bahasa Inggrisnya apa? Soap. Kenapa? Karena yang menemukan pertama kali orang Arab di tempat yang gak ada air, tapi mereka paling sering mandi dibandingkan orang Eropa. Kalau tidak percaya, nanti insya Allah kapan antum punya rezeki bisa jalan-jalan ke luar negeri. Gak usah lah jauh-jauh, gak usah ke luar negeri lah. Singapura maju nggak? Tapi coba nanti cari toiletnya kalau ada airnya. Bisa dipahami maksud saya? Lah kenapa orang Eropa sampai sekarang itu suka kemudian buang air tapi nggak pakai air? Dia cuma dilap doang. Nggak usah dibayangin ya. Kenapa? Karena memang sudah dari awalnya begitu. Sampai orang Eropa itu suka buang airnya itu di jalan-jalan. Mereka tidak terdidik sama sekali. Kita sudah bikin sanitasi. Muslimin itu sudah kemudian berhasil membuat lubang WC untuk kemudian dialirkan ke satu tempat. Septic tank lah zaman sekarang disebutnya. Muslimin sudah punya septic tank. Itu orang barat itu masih buang air di semak-semak. Makanya kemudian mereka membeli serbuk bunga dari muslimin untuk diperas jadi parfum. Makanya kalau antum beli parfum yang asli ada tulisannya begini, Eau de Toilette. Itu tulisan di parfum. Kenapa? Pada awalnya itu dibuat itu bukan untuk nyemprot badan, tapi untuk menyemprot kotoran-kotoran manusia yang dibuang sembarangan di jalan-jalan mereka. Makanya mereka itu bikin sepatu yang sangat tinggi biar kakinya nggak kena tinja-tinja itu. Nama pak sepatunya sekarang jadi tren. Namanya apa? High heels. Jadi high heels yang katanya orang cewek-cewek itu adalah cara untuk membuat dia tampil cantik dan tinggi. Itu dulunya adalah alat biar nggak nginjek. Mau saya terusin? Contoh lain, penerbangan. Yang terbang pertama kali di dunia itu namanya Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas di usia 65 tahun sudah bisa terbang dengan mesin buatan tangannya. Ini jauh sebelum Wright Brothers. Yang nemuin teori mata, bagaimana cara lensa bekerja. Makanya yang hari ini pakai kacamata, terima kasih sama muslimin juga. Nih, dia menemukan yang namanya komaro. Komaro itu sebuah ruangan yang kalau lubang dibuat di sana nanti akan terefleksikan cahaya. Nanti dari sana muncul kamera. Kamera yang pertama kan kayak gitu, bentuknya ruangan. Ada orang tudungan gitu, kemudian motret pakai itu. Itu yang nemuin muslimin. Kita hari ini ribut masalah musik, yang nemuin do re mi fa sol la si do itu muslimin, namanya Al-Farabi. Dulu disebutnya Daruma Afasolati atau mutiara yang berceceran. Yang nemuin angka 0, Al-Jabar, Al-Khawarizmi. Bahkan yang punya Facebook tuh namanya Mark Zuckerberg itu pernah berkata, kalau angka 0 tidak ditemukan, maka binary tidak ditemukan. Kalau 01 tidak ditemukan, maka Facebook ini nggak akan ada. Bisa dipahami? Berarti dulu kita cerdas atau luar biasa cerdas? Kita dulu luar biasa cerdas. Gara-gara kita ngejar dunia atau gara-gara kita ngejar agama? Itu yang harus antum garis bawah. Orang zaman sekarang ngejar dunia sambil berkata, alah kalau belajar agama terus nanti kita miskin dong. Jadi paham? Orang dulu ngejar agama, dia menemukan dunia. Orang sekarang ngejar dunia nggak nemuin apa-apa. Kalau nggak percaya saya coba tanya, apa yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini? Penemuan apa yang kemudian kita ciptakan secara sains? Jangan jawab kardus ya. Oke, bukan itu yang sedang kita bahas. Apa yang ditemukan orang Indonesia zaman-zaman sekarang? Apa itu? Nih ya, di depan ada mobil. Kira-kira mobil itu yang made in Indonesia 100% apa? Ban, karetnya iya. Cetakan desainnya bukan punya kita, patennya bukan punya kita. Mobil Pak Doni, yang made in Indonesia itu cuma 2. Dan ini penting, karena kalau ini nggak ada, mobilnya nggak bisa dipakai. Keren loh orang Indonesia. Apa coba? Ya? Ini paling penting, dia ada di depan dan ada di belakang. Apa? Knalpot cuma di belakang. Dan itu bukan made in Indonesia 100%. Mobil itu yang made in Indonesia tuh plat nomornya. Serius banget. Itu ada di depan sama di belakang. Itu kalau nggak dibikin sama orang Indonesia, kita nggak bisa nyetir mobil. Nah, kita nggak nemuin apa-apa sekarang. Kita nggak nemuin apa-apa. Kita itu cuma perakit barangnya orang lain. Mau pabrik sebesar Astra, mau pabrik sebesar BMW yang kemudian dibuat di Indonesia, itu cuma kerakit pesanannya orang. Untungnya dikasih ke kita atau dikasih yang punya pesanan? Yang punya pesanan. Bisa dipahami ya? Jadi jangan pernah berkata jangan bawa-bawa
agama, karena muslimin saat ini tertinggal justru karena kita tidak menggunakan agama. Pertanyaan yang lebih berat, masih semangat atau udah aja? Semangat? Siap? Siap. Antum kalau mau cari jodoh caranya gimana? Ya? Pacaran. Gitu kan? Itu jawaban yang tidak menggunakan agama. Betul itu. Mari kita coba pikirkan baik-baik. Saya kasih PR sama antum yang belum. Siapa yang belum nikah? Iya. Yang belum nikah. Saya nggak tanya yang pacaran ya, karena saya sudah tahu dari mukanya. Yang belum nikah, coba tanya. Ini serius. Coba tanya, antum tanya sama orang yang sudah nikah dan dia sudah pacaran lama. Tanyanya begini, Mbak atau Mas, dulu pacaran berapa lama? Misalkan dia bilang 3 tahun, misalkan dia bilang 5 tahun. Coba tanya, dulu sebelum nikah sama setelah nikah, walaupun sudah pacaran lama, dia berubah atau sama aja, Pak? Tanyanya begitu. Antum akan temukan jawabannya 80-90% akan menjawab berubah. Artinya pacaran menjamin nggak untuk antum bisa kenal sama lawan jenis antum? Belum tentu. Karena justru dengan pacaran, antum akan sembunyikan semua kekurangan. Antum akan pikirkan bagaimana dia nggak tahu kalau antum itu ngorok, ngentutan, bau ketek, dan seterusnya. Ngerti nggak maksud saya? Nah itu pasti akan disembunyikan semaksimal mungkin. Maka di dalam Islam konsepnya bukan pacaran, tapi konsepnya apa? Ta'aruf. Apa bedanya pacaran sama ta'aruf? Perbedaan paling mendasar adalah orang pacaran rata-rata belum siap nikah. Orang ta'aruf pasti sudah siap nikah. Maka antum pengen nyari orang yang sudah siap atau yang belum? Kalau mau nyari orang yang belum siap, caranya pacaran. Nanti dia akan coba-coba antum, icip-icip, kalau ternyata oke lanjut, kalau enggak ya dilepek. Ngerti nggak maksud saya? Itulah bahayanya. Nah, antum bersyukur kalau yang di sini menikah dulunya pacaran, alhamdulillah, berarti icip-icip pas kebetulan cocok. Nah kalau enggak dilepek, ngerti nggak maksud saya? Tapi orang ta'aruf itu sudah pasti niat nikah. Nggak mungkin ada orang ta'aruf ngelamar, lah tapi belum siap nikah, kan nggak masuk di akal. Makanya saya melihat bahkan obrolannya orang ta'aruf sama obrolannya orang pacaran itu lebih intim yang mana? Lebih intim yang ta'aruf. Dulu saya pernah pacaran, terus nggak nikah. Dan akhirnya kemarin saya ta'aruf, terus nikah. Obrolan saya dulu waktu pacaran sama kemarin waktu saya ta'aruf, 2 tahun yang lalu saya ta'aruf, itu beda. Waktu pacaran itu ya gombal mukio lah intinya ya. Jadi intinya cuma rayuan Pulau Kelapa gitu. Tapi kalau sekarang rayuan bapak kamu, bapak kamu tukang sate ya, karena kamu menusuk-nusuk hatiku. Pasti lagi saya gitu. Tahu saya apal ratusan gombalan. Bapak kamu tukang jual plastik ya? Iya, kenapa? Iya, saya mau muntah. Saya tahu ya. Dulu waktu pacaran, obrolan saya sepele banget. Obrolannya tuh lagi ngapain? Udah makan belum? Nanti kamu mules loh kalau makannya jeruk terus. Nah, gitu-gitu kurang lebih. Pokoknya obrolannya nggak mutu itu ada waktu saya pacaran. Tapi waktu saya ta'aruf, tiba-tiba saya punya di kepala itu pikirannya nggak sama ketika saya pacaran. Obrolannya itu beda banget. Pertanyaannya tuh kayak gini. Waktu ta'aruf ya, saya nanya gini, Dek, nanti kalau nikah gajiku itu cuma sekian. Waktu itu saya masih kerja. Gajiku itu masih sekian. Kira-kira adik mau nggak dapat penghasilan suami cuma sekian? Itu pertanyaan yang ditanyain orang pacaran nggak? Dek, nanti kalau nikah, aku tuh mau tinggalnya di sini. Kamu mau tinggal jauh dari orang tua? Itu ditanyain sama pacar? Enggak. Dek, nanti kalau mau nikah, aku tuh mau punya anak 8. Kira-kira oke atau enggak? Itu pertanyaannya kayak gitu. Saya bakal disuruh ustadz saya untuk nanyain jadwal menstruasi istri saya. Coba dicek jadwal menstruasinya sering terlambat atau enggak. Ada apa Ustaz, urusannya apa? Iya, wanita yang jadwal menstruasinya rutin, jarang terlambat, itu kemungkinan besar subur. Karena orangnya kita lagi ngobrolin mau nikah, dan nikah itu ngobrolin mau punya anak, dan berarti sudah siap bertanggung jawab atau enggak?
siap bertanggung jawab. Makanya kalau antum yang belum nikah pengen dapet cowok yang bertanggung jawab, caranya, tapi kan kalau ta'aruf kering. Oh, ini zaman kemarin ada yang bilang begitu, ya kan? Kalau pacaran kan basah gitu kan, ta'aruf kan kering gitu. Ta'aruf itu adalah sebuah metodologi yang sangat cerdas untuk mengenal lawan antum yang akan antum nikahi tanpa perlu antum pegang tangan dia dulu. Caranya gimana? Gampang, sederhana. Nih contoh ya. Misalkan saya naik mobil ke sini, terus pulangnya antum bareng sama saya nebeng. Sampai masuk ke dalam mobil, ternyata di mobil saya bau asap rokok di mana-mana. Puntung rokok kesebar di bawah, debu-debunya ada di mana-mana. Tahu nggak kira-kira saya orangnya bersih atau jorok? Bisa dipahami sampai di sini? Jadi perlu nggak antum pacaran sama saya untuk tahu kalau saya orangnya jorok? Nggak perlu. Jadi ta'aruf itu melihat sesuatu yang tidak terlihat hanya dengan informasi yang diberikan. Besok kalau antum ta'aruf, cek Instagramnya. Ternyata cewek yang antum mau nikahin itu selfie sehari 5 kali. Setiap hari. Cekrek. Apa yang dapat disimpulkan dari seorang wanita yang posting foto dirinya sendiri 5 kali sehari? Tahu nggak kesimpulannya apa? Ngambil fotonya lebih dari 5 kali ya. Ya? Apa? Genit. Kalau genit belum tentu. Ayo coba berpikir lebih keras, jadi detektif sekali-kali. Namanya metode deduktif kalau di Sherlock Holmes. Orang yang mau foto dirinya terlihat 5 kali sehari, kira-kira narsis atau enggak? Narsis, itu sudah pasti. Kalau orang narsis pengen dilihat bagus atau pengen dilihat jelek? Pengen dilihat bagus. Terlihat bagus itu mahal atau murah? Terlihat bagus itu mahal atau murah? Orang itu kalau pengen dilihat bagus itu butuh keluar biaya atau enggak? Atau cukup bangun tidur terus foto? Mahal. Dari sini antum bisa tahu ongkos salon antum setelah menikah berapa. Maksud saya. Nah itu namanya ta'aruf. Ta'aruf itu begitu. Ini karena banyak yang belum nikah saya cerita ya. Boleh nggak? Saya kan nikah kemarin. Alhamdulillah. Satu hal yang membuat saya tertarik untuk menikahi istri saya ini adalah, jadi ustadz saya cerita, istri saya ini gajinya tuh 5 kali gaji saya. Asik nggak sih? Dulu tuh saya kerja iya, katakanlah gaji saya 3 juta, gaji pokok dia tuh 15 juta, bisa nggak kebayang? Gajinya tinggi sekali. Itu belum tambahan, belum tunjangan, belum macam-macam. Kantornya di kota, tahu lah pokoknya daerah Gatot Subroto itu, dia kerja di sana. Setiap hari dapat fasilitas mewah. Tapi di ustadz saya cerita kalau istri saya itu dulu pernah suatu ketika izin ke kantornya, bahkan rela ambil cuti untuk ikut aksi 212. Jadi bolos turun kantor buat ikut aksi. Masa Ustadz? Serius? Iya serius. Orang kayak gitu mau ikut aksi 212? Mau. Katanya sendirian lagi. Terus sendirian dong dia di aksi 212? Enggak. Dia punya cari kerumunan perempuan-perempuan, dia gabung sama jamaah yang perempuan-perempuan. Diikutin sampai selesai. Habis itu saya tanya sama dia, nanti setelah nikah mau resign atau mau tetap bekerja? Ternyata jawabannya mau resign. Oke, kesimpulannya dari informasi ini saja apa? Kira-kira istri saya orang yang kayak gimana? Dia itu mau resign bukan karena saya. Dia itu mau resign karena dia tahu untuk jadi istri yang baik nggak mungkin kerja dari Senin sampai Jumat. Tahu dari mana? Tahu dari agama. Berarti dia nurut dong sama agama. Nurut. Kira-kira ketika dia rela korban untuk kemudian ikut aksi 212, itu artinya dia cinta nggak sama agamanya? Maka di sana saya memprediksi dia tidak akan pernah protes kalau saya dakwah. Dan terjadi atau tidak? Alhamdulillah. Dan itu yang saya cari. Jadi saya tuh cuma mikir, saya cuma takut kalau nanti saya nikah malah nggak bisa dakwah. Karena saya ngelihat banyak teman-teman saya pengemban dakwah, giliran sudah nikah malah dikerangkeng di rumah.
gitu, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh kemudian berdakwah dan berceramah dan yang lainnya. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Karena apa? Karena lewat taat. Bisa dipahami sampai di sini? Nah itu cerita paling nggak bisa menginspirasi teman-teman. Sudah, jangan pacaran. Pengen punya temen, pengen punya jodoh soleh, yang cewek deh. Pengen punya jodoh soleh, soleh mau soleh, ganteng mau, hafiz Quran mau hafiz Quran. Serius ini yang maunya keras, insya Allah dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hafiz Quran mau hafiz Quran, sholatnya imam 5 waktu mau, imamin masjid mau. Kalau ngimamin di rumah tahajud suaranya merdu sekali mau, hafal Quran luar dalam, bisa ngajarin anak nanti, bisa ini sabar segala rupa mau. Yang kayak gitu nggak bakal ketemu dengan pacaran. Itu nggak bakal ketemu pakai pacaran. Sama kalau antum pengen punya jodoh yang solehah, yang sayang sama anak-anak, paham agama, bisa didik keluarga, jaga amanah suami, itu nggak ketemu kalau pakai pacaran. Kecuali nanti setelah nikah ngaji bareng. Dan itu pengalaman dari banyak sekali. Nih buat yang istri-istri atau buat yang perempuan-perempuan, jika Islam tidak pernah ada, bagaimana cara suami agar setia? Nah, kira-kira bikin suami setia caranya gimana? Jaga badan. Oh, dandan seminggu 3 kali ke salon. Kira-kira pernah lihat nggak suami yang istrinya cantik banget tapi tetap diselingkuhin? Ada ceritanya? Oh ada. Artis itu kurang cantik apa? Hah? Oh gambarnya hilang ya. Oh sorry. Pernah ngeliat suami yang istrinya cantik sekali tapi diselingkuhin? Gagal. Berarti bukan dandan solusinya. Gimana cara biar suami setia? Ya? Dia kan maksud? Diselingkuhin biar gak selingkuh. Saya jadi ingat, saya pernah punya orang yang saya kenal. Ini suami sama istri. Istrinya punya selingkuhan, suaminya punya selingkuhan. Suami istri ini tahu kalau mereka saling-saling punya selingkuhan, tapi rumah tangganya dia tetap dijalani. Gimana caranya? Biar yang sudah punya suami di rumah gak bakal selingkuh, yang nanti mau cari jodoh gak ketemu jodoh yang selingkuh. Gimana caranya? Kaya. Ada nggak istri kaya tapi diselingkuhin? Ada, gagal. Bukan. Apa? Bapak mau saya kasih tahu bocorannya? Serius ini? Soalnya hidup itu sengsara banget kalau sudah sampai rumah tangga ternyata berantakan. Mau dibubarin malunya kayak apa tahu, gitu kan ya? Mau diterusin kesiksanya kayak apa tahu. Bisa dipahami? Mau pengen nggak diselingkuhin? Cuma satu caranya. Gimana caranya? Cari suami atau bikin suami. Ini serius ini, dengerin baik-baik. Siap ya? Ini satu-satunya cara, nggak ada lain. Antum punya suami kalau mau nggak diselingkuhin, caranya cuma satu, ini nggak ada lain. Cari suami atau bikin suami takut sama Allah. Nanti antum nggak diselingkuhin. Tapi kawin lagi. Ini kan cerita nggak diselingkuhin, bukan cerita nggak kawin lagi. Nanti kalau nggak kawin lagi ada lagi. Jangan kesana dulu ceritanya. Kenapa? Karena saya jujur saja. Bayangkan ya, kalau agama Islam tidak mengatur saya untuk tidak berzina dan salah satunya adalah dalam bentuk selingkuh, berarti zina itu boleh. Kalau zina itu boleh, selayaknya minum teh ini boleh. Kira-kira saya zina? Saya kasih bocoran ya, jangankan saya, semua laki-laki pasti zina. Nggak percaya? Coba saya mau tanya sama mas-mas. Dulu waktu SMA punya nggak temen yang pacaran? Ada temen yang pacaran? Oke, lihat. Ada 10 orang punya pacar. Ya, ada 10 orang punya pacar. Ternyata datang satu orang nggak punya pacar. Kira-kira yang satu yang jomblo ini dibully atau nggak kira-kira? Oh dibully. Mbak dengerin ya. Mas jawabnya yang kencang, dibully atau nggak?
Dibully. Nah sekarang 10 pacar ini, 10 orang yang punya pacar ini, ada 1 orang yang pacaran sudah 5 tahun, tapi cuma pegang tangan doang. Kira-kira dibully nggak? Doyan kencang, dibully atau nggak? Ya. Benar. Obrolan cowok-cowok zaman SMA. Saya mau tanya, emang kalau cowok zaman SMA ngobrolin pacarnya, yang diobrolin akhlaknya gitu? Ini pacar saya itu ya Allah ngajakin tahajud, akhlaknya baik banget. Pacar saya itu ya Allah. Atau yang diobrolin fisiknya? Kalau teman-teman jujur yang cowok-cowok, teman-teman akan bilang bahwa laki-laki nggak mungkin akan pacaran kalau tujuannya bukan untuk mendekati zina. Dan itu jujur. Saya akan akui kalau dulu saya pacaran. Kenapa saya tembak mantan saya yang dulu misalkan? Dulu SMA saya pernah lihat adik kelas saya deketin, saya rayu, terus saya tembak. Tujuannya untuk apa? Nggak ada lain kalau nggak itu. Walaupun sifatnya cuma sebatas pegang tangan dia. Sifatnya mungkin cuma sebatas naik motor berdua, tapi tentu tujuannya mendekati zina. Karena kalau nggak mendekati zina, ngapain pacaran? Itu yang harus teman-teman paham. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, biar bisa diskusi. Ini keluarga saya, doain baik. Kalau Islam nggak pernah ada, gimana cara paling adil kalau mau bagi waris? Duit 1 miliar yang dibagi 5, gimana caranya? Duh, bagi rata. Kira-kira ribut nggak kalau dibagi rata? Contoh ya, saya meninggal, punya duit 1 miliar, istri 1, ibu 1, anak 3, total 5 nih misalnya ya. Ini cerita bohong aja, kan saya masih hidup. 5 ya. Ada duit 1 miliar dibagi 5, satu orang dapat 200 juta. Ibu saya 200, istri 200, kakak nomor 1 mau lulus kuliah 200, yang tengah 200, adik paling kecil masih TK 200 juta. Kira-kira kalau dibagi 200 juta, yang protes yang mana duluan? Ya? Ternyata yang protes kakak nomor 1. Dengerin ya, logikanya masuk akal nggak? Kakak nomor 1 bilang begini, gak adil ini. Masa saya dapat 200 juta? Saya kan mau lulus kuliah, sebentar lagi mau nikah. Nikah kan mahal, sebentar lagi harus punya kontrakan, harus bayar ini, harus bayar itu. Hidup itu kan mahal, hidup saya masih panjang. Masa ibu sama nenek dapatnya sama? Terus kamu anak cabang bayi gitu ya? Cabang TK saya bilang. Cabang bayi masih kecil sudah punya duit 200 juta, mau buat apa? Mau tenggelam susu kamu, gitu kan? Logikanya masuk akal kan? Masuk akal logikanya? Masuk akal kan? Ternyata anak saya yang paling kecil protes. Dia gebrak meja 2. Enggak bisa, kata dia. Kenapa? Kamu kan udah dapat 200 juta, kurang. Iya, harusnya saya yang paling banyak, Kak. Gitu. Dengerin logikanya ya. Logikanya gini. Ini anak saya pintar-pintar semua nih. Yang paling kecil bilang begini, kakak coba pikir baik-baik. Kakak itu sudah makan uang bapak dari kecil sampai lulus kuliah. Lah saya ini baru lahir kemarin sore, baru sampai TK bapak meninggal. Berarti di ruangan ini siapa yang paling sedikit makan duit bapak? Saya kan. Berarti yang harusnya paling dapat banyak. Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal juga. Habis itu ibu saya, ibu mereka, istri saya kemudian gebrak meja. Sudah nggak usah ribut. Harusnya ibu yang paling banyak. Nah kenapa? Kalau nggak ada ibu, kan kalian nggak brojol. Dipaksa di sini. Habis itu ibu saya datang gebrak meja juga. Tidak bisa. Nenek harusnya paling banyak. Nah kenapa? Yang mati kan anaknya nenek. Paham sampai di sini maksud saya? Tapi banyak orang ribut gara-gara urusan waris. Habis itu datang ke Ustadz kan, Ustadz kenapa keluarga saya carut-marut gara-gara urusan waris? Padahal besok Ramadan khataman Quran semuanya. Lewat surat An-Nisa. Ada dibaca ayat 11, ayat 12, ayat 13. Apa kalimatnya? Dibagi laki-laki sekian, perempuan sekian, istri sekian, kalau orang tua sekian, om dikasih sekian, ini dikasih sekian. Ada hitungannya semuanya. Tapi apa kata mereka? Udahlah dibagi rata aja. Gak usah bawa-bawa agama. Paham sampai di sini maksudnya? Gak usah bawa-bawa agama, ujungnya carut-marut. Ada orang zaman sekarang bilang begini, gak adil hukum waris Islam. Masa cowok dapat 2, cewek dapat 1. Kalau antum ketemu orang model begitu, tanya balik aja, lah ya wis terus yang adil gimana? Tanya aja. Lah sudah yang terus yang adil kayak gimana? Dibagi rata. Toh buktinya dibagi rata juga pasti carut-marut.
Bisa dipahami? Mau dibagi rata pasti carut marut. Maka satu-satunya cara untuk kemudian menyelesaikan semua hal adalah dengan semua orang kembali kepada aturan Allah, di mana harusnya kita paham uang yang dibagi waris itu bukan uang kita, tapi uang siapa? Kan harta adalah titipan. Maka kalau kita meninggal dan tidak bisa memaksimalkan harta itu untuk kita konsumsi, artinya titipan kembali kepada yang punya. Maka suka-suka Allah. Tapi kan kita nggak begitu. Kita senantiasa menggunakan akal kita seakan-akan kita bisa kemudian melampaui kebenaran yang Allah turunkan. Teman-teman, ibu bapak yang dirahmati Allah, ini kalau masalahnya saya naikin ke yang level lebih besar lagi, ternyata semakin besar masalah, semakin besar resiko yang akan dihasilkan kalau salah jawab. Kalau salah jawab, semakin besar masalah, resikonya semakin besar. Di dalam Islam, masalah yang besar akan muncul tatkala apa? Kalau yang dilanggar adalah dosa besar atau yang ditinggalkan adalah wajib. Contoh, zina dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Ternyata tidak hanya orang yang berzina, tidak hanya kota yang berzina, kelompok yang berzina, ada negara yang berzina. Mau tahu contohnya? Negara yang berzina, Jepang. Mau tahu contoh lainnya? Jerman. Jepang itu perzinaan legal, bahkan artis-artis dewasa itu seperti orang yang dihormati di sana. Setahun 2 tahun legalisasi pornografi dilakukan, gak ada masalah. Tiba-tiba muncul masalah di tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12. Ketika apa? Ketika semua wanita-wanita Jepang itu ogah menikah. Nanti cek angka pertumbuhan Jepang dan Jerman, angka pertumbuhan penduduknya minus. Ngerti nggak maksud saya? Jadi yang mati itu lebih banyak daripada yang lahir. Indonesia ini alhamdulillah bentuknya masih begini. Jadi yang lahir masih lebih banyak daripada yang mati. Kalau di Jepang, yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Berarti kalau diterusin lama-lama bakal. Makanya kemudian Jerman kemudian menginisiasi. Nanti kalau antum ke Jerman, punya anak itu nanti dikasih duit sama pemerintah. Punya anak 2 dikasih duit lebih banyak. Pokoknya semakin banyak anak dikasih uang lebih banyak. Bukan karena pemerintahnya baik, tapi karena pemerintahnya stres. Ini gimana caranya biar orang mau punya anak? Nah, kenapa orang Jerman nggak pada mau punya anak? Nah, semuanya kumpul kebo. Tahu kumpul kebo? Tinggal satu rumah, nggak ada ikatan. Kalau orang kumpul kebo, kira-kira siap tanggung jawab punya anak nggak? Nggak, jelas nggak mau, nggak mungkin punya anak. Ya kalau punya anak namanya anak kebo. Itu namanya keceplosan punya anak. Nah, ini yang terjadi kalau dosa yang besar semacam zina dilanggar. Ada nggak dosa yang besar yang dilanggar oleh bangsa negara Indonesia ini? Betul, riba. Itu yang dilanggar Indonesia. Makanya kalau mau ingat, 10-15 tahun yang lalu Malaysia itu jauh lebih maju daripada kita. Mereka itu mengekspor guru untuk untuk belajar di Indonesia. Kita tuh mentraining guru-guru Malaysia. Lah sekarang kok Malaysia bisa ngekspor mobil, kita belum bisa bikin mobil sama sekali. Bisa dipahami maksud saya? Kenapa itu terjadi? Ternyata setelah dilihat, ngilangnya itu tahun 98. Ngilang ketika Malaysia menyalip Indonesia, dan ketika Indonesia terpuruk di hadapan Malaysia, itu silangannya itu ada di tahun 98. Ketika apa? Ketika Indonesia tekan kontrak riba dengan IMF, ngutang besar-besaran sama Amerika, dan Malaysia menolak hutang itu. Maka janji Allah itu pasti terbukti. Apa janji Allah? Allah bilang, apabila sebuah penduduk negeri itu, sebuah negeri penduduknya itu mau beriman, Allah akan curahkan berkah dari langit. Tapi kalau mereka bermaksiat, mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan timpakan kemudian musibah, bencana diakibatkan perbuatan mereka sendiri. Maka saya cuma mau kasih tahu di kesempatan hari ini sama teman-teman semua, kalau antum taat, pasti antum bahagia. Kalau antum maksiat, pasti antum sengsara. Karena setiap ketaatan punya hikmah kebaikan, dan setiap kemaksiatan tinggal tunggu kapan tumbalnya datang. Bisa dipahami ya? Tinggal tunggu kapan tumbalnya datang. Berani-berani pacaran, kemarin ada yang udah lama sih, ada yang kemudian masuk email ke Yuk Ngaji ngomongnya begini, Ustadz, saya mau pakai jilbab. Nah ya sudah, mau pakai aja, nggak boleh sama pacar saya Ustadz.
Lah apa urusannya pacar kamu nggak ngebolehin kamu pakai jilbab? Putusin aja. Nggak berani, Ustaz. Loh kenapa nggak berani? Kalau saya putusin pacar saya, nanti video kita disebar di internet. Terus mau apa? Itu kondisi kita saat ini. Parah luar biasa. Baru nikah pisah berapa lama Mbak? Baru 3 Ustaz. 3 tahun? Enggak, 3 hari. Loh kenapa? Baru 3 hari kok udah pisah? Cepet banget. Nikah bro 3 hari. Itu nikah penanam toge kan ya, 3 hari. Cepet banget. Ternyata masalahnya fatal. Setelah menikah, malamnya baru ketahuan suaminya gay. Terus gimana? Bisa define maksud saya? Coba antum cek, Mbak sama Emas cek, susahnya hidup kita sekarang. Saya yakin semua orang punya susah, termasuk saya juga punya susah. Makanya saya terus berdoa sama Allah. Tapi kalau saya boleh jujur ngelihat masalah saya, lebih banyak mana sih masalah yang Allah datangkan atau masalah yang datang gara-gara kita salah jalan? Lebih banyak mana masalahnya? Itulah akibatnya kalau kita hidup nggak mau bawa-bawa agama. Maka kesimpulannya, jika Islam tidak pernah ada, masalah sepele saja nggak sanggup manusia putuskan solusinya. Mungkin nggak manusia sanggup menjawab permasalahan yang jauh lebih besar, seperti kemanusiaan, kedamaian, keadilan. Sedangkan kita telah belajar bahwa semakin besar masalah, tumbalnya kalau salah jawab akan semakin fatal. Makanya Imam Syafi'i berkata, berpesan kepada kita semua, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maksudnya belajar itu apa? Belajar agama, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Saya ulangin ya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kita harus siap-siap menahan perihnya kebodohan. Karena bodoh itu perih. Biar teman-teman bisa memahami maksud kata Imam Syafi'i, saya mau kasih games. Gamesnya kupas buah salak. Tahu salak? Oke. Bayangin ada salak. Sudah? Salak pondo. Sudah? Salak pondo sudah kebayang? Oke, sekarang pegang salaknya masing-masing. Iya, serius. Gerakin tangannya. Coba dilihat. Serius ini, kalau nggak diperhatikan, nggak diimajinasikan, nggak bisa. Siap? Sudah lihat salaknya masing-masing? Oke. Coba diputar-putar. Sudah lihat bentuknya? Oke. Jangan lihat salak sebelahnya ya, sama-sama nggak kelihatan. Ya, itu harus bayangin betul-betul pakai imajinasi dengan tangan kita ini. Sudah ya? Oke. Soalnya ada yang ngeliat ke samping, seakan-akan kalau emang ada salahnya ya, emang nggak ada. Ini kan namanya juga games. Sudah ya? Hitungan ketiga, gerakin tangan kiri antum atau tangan kanan antum untuk buka salak itu cepet-cepetan. Oke? Yang sudah selesai angkat tangan. Ciri-ciri sudah selesai apa? Salaknya udah nggak ada kulitnya, udah bulat putih semua. Siap? Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang udah selesai angkat tangan. Ya dibayangin, udah belum? Siapa yang udah selesai? Yang udah selesai angkat tangan. Udah selesai? Enggak, ini bukan jebakan, Mas. Ah, ini pasti jebakan. Yang angkat tangan ini pasti enggak ya, Rob. Antum jelek banget, negatif thinking banget sama saya. Ulangin, salaknya utuh lagi. Ya, yang udah selesai angkat tangan. Saya pengen tahu berapa lama. Siap, tapi logikanya bener jangan. Oke, buka salak. 1, 2, celing. Oke, sudah, jangan begitu ya. Tangannya harus bergerak. Siap ya? 1, 2, go. Cepet banget Bapak. Udah lagi? Oh, Mbak Erna udah. Oke. Sekarang saya mau tanya, siapa yang? Tapi saya tadi jujur aja agak pesimis karena bukannya aneh. Masa bukannya begini? Salah apa bisa? Oke. Saya mau tanya, siapa yang buka salaknya dari pucuk? Dari pucuk? Pucuk dipotek. Habis itu dipotek lagi, tembus begitu. Kalau antum buka salaknya dari pucuk, pasti sampahnya banyak. Iya nggak? Pasti sampahnya banyak. Nah, buka salak, saya mau kasih tahu sama antum, yang betul bukan dari pucuk, bukan dari atas, tapi dari bawah. Serius, buka salak itu dari bawah. Ini mazhab membuka salak paling bagus ini. Ini manhajnya jelas karena yang ngajarin langsung tukang salak. Jadi nggak mungkin sesat ini. Jadi waktu itu saya ke Klaten, ada tukang kebun salak ngajarin. Caranya gini, coba bayangin salaknya, salak pondok ya.
Itu kan kalau antum lihat dari luar, itu kan kulitnya itu kan isi di dalamnya itu kan kelihatan dari luarnya. Dia tuh kayak belenduk-belenduk gitu. Belenduk-belenduk itu bahasa Indonesianya apa? Gelombang. Apa? Iya, menonjol itu Pak. Dia ada tonjolan-tonjolan yang antum akan bisa membayangkan kulitnya di dalamnya kayak apa. Oke? Oke, sekarang coba lihat salaknya masing-masing. Coba bayangkan ada dua tonjolan ketemu gini. Itu kan berarti kayak ada garis kan dari bawah ke atas. Iya kan? Nah, ketika antum melihat ada, antum paham apa bingung? Serius, saya ngelihat muka-muka kebingungan soalnya. Ada fakta tuh. Oh, ada salah. Oh, ada salah sini kalau ada salah. Oh, tapi salaknya harus pondo ya. Ya, tapi nggak apa-apa, coba. Iya, yang mana aja? Oh, ada salak beneran. Ya, sudah alhamdulillah. Oke, oke. Iya. Nih, biar lebih memahami tuh salah, ya kan? Ini kalau kita lihat salah, ini kan kita bisa lihat ini kurus banget, atau nggak punya yang lebih gendut dari ini? Oh ya, oke. Ini kan ada urat-uratnya ke atas. Nah ini itu bukannya dari bawah, harus pakai kuku. Nah kuku saya nggak ada, tapi ini katakanlah kuku saya ada lah ya. Nah ini kuku ini ditarik dari bawah ke atas, dan yang dari atas ke bawah ya besar. Kan sisiknya ngadep ke atas, dari bawah ke atas nih gini. Ini tonjolannya ini kan, tuh. Jadi kayak ada pintu, bisa lihat. Terus kalau sudah begini gimana ceritanya? Nah, tinggal dibuka. Setelah dibuka, kulit yang di dalam ini tinggal diambil. Bahkan ini kalau antum bukanya rapi, antum bisa tutup lagi, terus isolasi. Dalamnya udah nggak ada padahal. Bisa dipahami? Oke. Sekarang saya mau tanya, ini bukan masalah cepet-cepetan. Yang sedang saya bahas sebetulnya sampahnya. Apa pembeda orang yang punya ilmu dengan orang yang kurang memiliki ilmu? Bedanya ada di sampahnya. Kalau orang punya ilmu, sampahnya dikit. Ketika dibuka, bukanya cepat. Dan ketika dihasilkan buahnya, sampahnya sedikit. Untungnya, ini sampah salak ini, walaupun banyak, tadi kan antum potek-potek satu-satu. Walaupun sampahnya banyak, sampahnya tinggal dibuang. Tapi antum bisa ngebayang nggak sih kalau sampahnya itu adalah salah didik anak? Bisa nggak kebayang kalau sampahnya itu adalah salah nyari jodoh? Bisa nggak kebayang kalau sampahnya itu adalah salah bangun usaha? Sampahnya itu adalah salah tujuan hidup. Bisa dipahami? Semakin besar masalah, sampahnya itu ngeri kalau tumbalnya sampai muncul gara-gara kita nggak bawa-bawa agama. Nah itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Maka jika Islam tidak pernah ada, selamat, antum pasti tersesat. Dan tumbal dari setiap masalah yang antum salah jawab akan semakin menyulitkan hidup antum. Dan di sanalah orang tidak bahagia. Jadi kenapa banyak orang gak bahagia? Sampai dibikin seminar-seminar cara untuk bahagia. Psikolog-psikolog berkumpul, psikiater kemudian mencari solusinya. Padahal sederhana. Bahagia adalah masalah ketaatan. Taat, bahagia. Maksiat, sengsara. Yang bisa saya sampaikan sama teman-teman hari ini. Terima kasih banyak. Dan silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin masih ada waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam bishawab. Afwan minkum kalau ada kurang dan salah. Kalau ada yang perlu dikoreksi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.